Shalom, selamat datang di Persekutuan Doa Jumat 5 Juni 2020. Yeay! Halo teman-teman, apa kabar nih teman-teman semuanya? Harapannya teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Dalam Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia Tuhan telah memberikan pada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai persekutuan doa kami kali ini. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, Engkau jamah juga hati kami satu persatu dari tempat kami berada ya Bapa, agar kami dapat mengikuti persekutuan doa kami ini dengan penuh sukacita, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Ya Bapa, begitu banyak kesalahan dosa yang telah kami perbuat kepadamu, ampunkanlah kami agar kami layak disebut anak Allah. Hanya inilah doa anak-Mu kurang sempurna, sempurnakanlah dengan yang baik. Haleluya, amin. Nah, untuk memulai dan membangkitkan semangat kita, mari kita angkatkan satu lagu pujian, yaitu Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Tema persekutuan doa online kita pada hari ini yaitu stay at home. Selanjutnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat satu buah lagu pujian yang berjudul Hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Jesus, oh, kami sembah Kau, Yesus. Shalom Sisi, puji nama Tuhan, senang sekali kembali kakak bisa menyapa kalian. Walaupun lewat persekutuan doa online, kakak percaya bahwa kuasa kebenaran firman Tuhan itu akan tetap sama. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan baik yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa mengikuti persekutuan doa walaupun secara online. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan itu senantiasa ada bagi kami semua. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkannya.
agar setiap kebenaran benih firman yang ditaburkan dalam kehidupan kami jatuh di tanah hati yang baik, bisa berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, stay at home. Kata ini hari-hari ini menjadi satu kata yang sering sekali kita dengar. Pemerintah menginstruksikan kita semua untuk kita stay at home, work from home, dan aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa dilakukan di rumah. Tetapi hari ini kakak akan coba bahas lebih dalam apa sebetulnya makna stay at home bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Home itu bukanlah sekedar tentang tempat, lokasinya, di mana dia berada, tapi home itu juga berbicara tentang who, siapa pribadi yang ada di dalam tempat itu. Home adalah tentang pribadi yang bersama dengan kita di situasi yang sulit ini. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sepenuhnya harus sadar bahwa yang menjadi sahabat terbaik dalam kehidupan kita itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang stay at home, kakak akan membahas tentang dua hal yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa selama kita sedang ada di rumah kita masing-masing. Yang pertama, membangun hubungan. Yang harus senantiasa kita ingat bahwa Christianity is a relationship, not a religion. Kekristenan adalah tentang membangun hubungan dengan Tuhan, bukan sekedar agama. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23, di sana firman Tuhan berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Di dalam terjemahan lain, di dalam NLT, dikatakan, we will come and make our home with each of them. Jadi, kerinduan Tuhan, Tuhan membangun rumah dengan kita, itu berarti ada hubungan yang dibangun antara kita, pribadi yang diciptakan, dengan pribadi yang menciptakan kita. Itulah seharusnya yang senantiasa kita bangun dalam kehidupan kita. Kita membangun hubungan dengan pribadi Tuhan. Hubungan seperti apa? Tentunya hubungan yang dilandasi oleh dasar kasih. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak bisa membangun hubungan dengan mengabaikan Sang Pencipta itu dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari ayat ini, kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti Tuhan adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting harus senantiasa terhubung dengan pokoknya. Ketika ranting mencoba memisahkan diri dari pokoknya, itu berarti adalah kematian bagi ranting itu. Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, itulah adalah hubungan yang membawa kepada sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kehidupan, tapi firman Tuhan lebih lagi mengatakan hidup yang menghasilkan buah. Itulah yang akan mendasari kita. Kenapa kok kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Di masa-masa ketika Tuhan mengizinkan situasi krisis ini sedang terjadi, pandemi dari corona sampai hari ini masih terjadi, dan dampaknya sudah
terkena kepada sektor-sektor yang lain, ekonomi mulai terganggu. Tuhan sedang mengajarkan kepada setiap kita untuk kita kembali kepada esensi kehidupan manusia dan penciptanya. Bahwa kita yang diciptakan tidak bisa hidup terlepas, terpisah dari Sang Pencipta kita. Tuhan menginginkan kita menjadi ranting yang senantiasa terhubung dengan pokok. Karena hanya lewat hubungan yang terbangun dengan baik dengan Sang Penciptalah, kita bisa memiliki hidup dan hidup yang menghasilkan buah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, stay at home, adalah berbicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta kita, dengan Tuhan yang menjadi sahabat dalam kehidupan kita, dengan Tuhan yang adalah Bapa yang baik bagi kita, dengan Tuhan Sang Gembala Agung kita. Itulah yang harus kita lakukan bersama-sama, membangun hubungan. Lalu yang kedua adalah membangun pengenalan. Bukan cuma sekedar terhubung, tetapi kita juga harus membangun pengenalan. Kenapa? Karena dari pengenalanlah akan lahir yang namanya kepercayaan. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kita bisa saja menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. Kita bisa saja memuja, mengagungkan sesuatu yang tidak mengenal kita. Akan tetapi, Tuhan rindu ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan menginginkan kita menyembah Dia di dalam sebuah pengenalan akan pribadi yang kita sembah. Ada satu contoh yang sangat bagus. Kebetulan kakak suka sepak bola. Kita kenal seorang yang namanya Cristiano Ronaldo. Dia dulunya sempat ada di Manchester United, lalu pindah ke Real Madrid, dan sekarang ada ke Juventus. Kita bisa googling tentang banyak hal tentang dia, kapan dia lahir, asalnya dari mana, anaknya berapa, sekarang usianya berapa. Kita bisa kenal dia lewat apa yang kita baca. Akan tetapi, apakah Cristiano Ronaldo mengenal Kak Indra sebagai salah satu penggemarnya? Apakah dia tahu siapa saya ini? Saya rasa tidak. Itu cuma saya yang mengenal dia tanpa diikuti oleh sebuah pengenalan balik dari dia kepada saya. Di dalam membangun pengenalan kita akan Tuhan, kita harus sama-sama membangun sebuah pengenalan bukan hanya dari satu pihak, tetapi dari kedua belah pihak. Kita mengenal Tuhan dan begitu pula Tuhan mengenal kita. Itulah yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita baca perikop ini, siapakah yang tidak dikenal oleh Tuhan ini? Siapakah orang yang disebut pembuat kejahatan ini? Ternyata adalah orang yang sudah melakukan mujizat, yang sudah melakukan pelayanan, banyak hal dia lakukan untuk Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Biarlah di dalam kehidupan kita, jangan sampai itu terjadi bagi kita semua. Ketika kita mengaku kita mengenal Tuhan, biarlah dari pihak Tuhan juga mengakui hal yang sama. Aku mengenal engkau. Engkau adalah hambaku yang setia. Engkau adalah anakku yang kukasihi. Engkau masuk bersama-sama dengan aku di dalam perjamuan yang sudah aku siapkan bagimu. Itu yang sama-sama kita rindukan. Ketika waktunya tiba nanti, kita akan kembali kepada Bapa, kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan sebagai orang-orang yang memiliki hubungan yang benar-benar intim dengan Dia. Mungkin hari-hari ini kita ada di rumah,
Dan seringkali kita menggunakan jasa ojek online untuk memesan makanan mungkin, atau untuk mengirimkan barang. Ketika ojek online ini mengirimkan barang kepada kita, sang driver akan tahu nama kita. Pesanan atas nama Kak Indra mungkin, atau atas nama siapapun dari kalian, dia tahu nama kita, dia tahu alamat kita, tapi hanya sebatas itu saja. Kita tidak memiliki sebuah kepercayaan kepada mereka. Kita tidak mungkin akan izinkan dia untuk masuk ke rumah kita, silahkan masuk, tidur di sini, makan di sini. Kita tidak akan lakukan sampai sejauh itu. Kenapa? Karena kita tidak sampai kepada sebuah kepercayaan. Kakak sudah sampaikan tadi di depan, pengenalan itu akan menghasilkan sebuah kepercayaan. Ketika kita hidup di situasi yang sulit seperti sekarang ini, pengenalan kita akan Tuhan itu akan terlihat dari kepercayaan kita kepada Dia. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah tetap Tuhan yang sama? Tuhan sebelum virus corona ini datang, dan Tuhan di tengah pandemi corona ini, dan juga Tuhan setelah pandemi corona ini tetaplah Tuhan yang sama. Kalau di waktu lalu engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, maka percayalah juga bahwa di situasi yang sulit ini pun Tuhan akan menolongmu, dan Tuhan akan tetap menolongmu setelah masa-masa sulit ini terlewati. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Janganlah berhenti cuma sekedar puas dengan menjadi orang Kristen. Janganlah berhenti hanya sekedar, oh aku kenal Tuhan yang aku sembah, Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan juga mengenal Dia, mengenal engkau dalam kehidupanmu? Untuk membangun sebuah pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan, ada 3 hal yang kakak bisa bagikan untuk kalian, yang bisa kita lakukan di rumah hari-hari ini ketika kita stay at home, work from home, atau kita sedang kuliah dari rumah. 3B yang kakak bisa bagikan. B yang pertama adalah baca. Inilah waktunya untuk kalian kembali membangun sebuah kebiasaan yang baik, yaitu membaca dan merenungkan firman. Bukan cuma sekedar dibaca, tapi renungkan itu. Apa artinya? Kita tidak sedang melakukan baca cepat ketika kita membaca kebenaran firman. Tapi firman itu harus kita baca dengan hati-hati, kita renungkan, dan ambil satu rema dalam kehidupanmu. Apa yang hari-hari ini Tuhan sedang ingin bicara dalam kehidupanmu melalui firman-Nya, renungkan itu. Renungkan. B yang pertama, baca dan renungkan. Lalu yang kedua adalah berdoa. Berdoa itu tentang komunikasi 2 arah. Bukan hanya kita yang sibuk mengutarakan keluhan, mengutarakan segala kesulitan kita, tapi juga komunikasi 2 arah. Izinkan di dalam doa-doa kita, Tuhan juga mencurahkan isi hatinya kepada kita. Apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan ketika kita berada di tengah situasi yang sulit? Renungkan. Kita bersama-sama melatih panca indera kita, untuk kita melatih seluruh tubuh kita untuk bisa mengenali pribadi dan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa itu komunikasi 2 arah, bukan cuma kita saja yang mengutarakan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Lalu yang B yang terakhir adalah bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita mengerti kebenaran dalam kehidupan kita, mulai lakukan itu. Setia dengan perkara-perkara kecil yang kalian ketahui dan lakukan, itu akan jauh lebih baik daripada kalian mungkin tahu banyak hal tapi tidak pernah lakukan apa-apa. Mulai bertindak dari langkah-langkah yang kecil dan lakukan dengan setia dalam kehidupanmu. Jadi ketika kita hari-hari ini Tuhan izinkan untuk stay at home, kakak akan ulang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Stay at home bukan cuma sekedar kita tinggal dan diam di suatu tempat. Tetapi terlebih daripada itu, stay at home juga berarti kita membangun hubungan dengan Tuhan, pribadi yang sangat luar biasa itu dalam kehidupan kita. Dan kita juga membangun pengenalan akan pribadi Tuhan yang luar biasa
Dan kita juga rindu, bukan cuma sekedar kita yang mengenal Dia, tapi kita pun dikenal oleh Dia. Karenanya kita harus membangun sebuah kebiasaan, baca firman Tuhan, berdoalah setiap hari, dan bertindaklah dari apa yang engkau ketahui dalam kehidupanmu. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bisa membantu dan menolong kita semua di tengah masa-masa yang sulit. Tetaplah percaya bahwa kita menyembah Allah Immanuel, Allah yang berjanji tidak sekali-kali meninggalkan kita, tidak sekali-kali membiarkan kita. Tuhan yang selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Tuhan yang membawa kita ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Stay at home, stay in God. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkatimu. Amin. Luar biasa sekali ya firman Tuhan pada episode doa kita kali ini. Semoga firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan bersama-sama dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Dan juga terima kasih buat Kak Indra yang telah membawakan firman Tuhan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki. Nah, selanjutnya kita akan mengumumkan persembahan teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya sudah bisa ya disiapkan handphonenya untuk men-scan QR code yang akan muncul di layar teman-teman setelah ini. Ceng ceng. To ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Selanjutnya akan ada iklan yang mau lewat nih. Daripada lama-lama, langsung aja ya kita sama-sama mendengarkan FCI Forces Years Information. Every tribe will see your glory. Shalom teman-teman, sekarang saatnya kita mendengarkan FCI Forces Years Information. Nah, seperti biasa kita akan mengadakan persekutuan doa online setiap hari Jumat pukul 10.45 waktu anak Tuhan hanya di IGTV dan YouTube PMKCC. Nah, untuk teman-teman CCers yang ingin mengirimkan karyanya, baik berupa puisi, cerpen, gambar, dan lain-lain, bisa mengirimkannya melalui chat lain dan DM IG PMKCC. Jika teman-teman membutuhkan topangan doa atau ingin memberikan kritik saran kepada PMKCC, dapat mengisi Google Form yang terdapat di bio Instagram PMKCC ya. Nah, di tengah pandemi dunia ini, teman-teman pasti nggak lupa kan menggunakan masker saat melakukan kegiatan outdoor. Ternyata pemerintah menyarankan pemakaian masker kain untuk teman-teman yang sehat, sementara masker medis hanya digunakan oleh mereka yang sakit dan juga tenaga medis. Pemerintah juga memberikan sedikit aturan pakai, lepas, dan cuci masker kain loh. Nah, teman-teman masih ingat kan kegiatan wawasan CCers yang kita adakan Selasa kemarin? Kita udah rangkum nih untuk bisa teman-teman jadiin wawasan baru. Jadi gimana? Kalian benar berapa dari 10 soal? Nah, berikut akun-akun media sosial PMKCC. Jangan lupa dipantengin ya teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita mau mendoakan teman-teman kita mau mendoakan kondisi negara kita pada saat ini. Karena kita yakin bahwa dengan kita berserah kepada Tuhan, dengan kita mencurahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan yang hanya daripadanya. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian yang berjudul Lingkupiku. Lingkup
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang masih Engkau berikan pada kami hingga pada hari ini Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk kesehatan Sisiers. Engkau yang selalu memberkati Sisiers Tuhan Yesus dimanapun Sisiers berada. Engkau yang selalu menjaga Sisiers dimanapun Sisiers berada Tuhan Yesus, baik pun yang dekat dengan orang tua maupun yang jauh dengan orang tua Bapa. Bapa, berkati juga Sisiers yang sedang sakit. Engkau yang memulihkan mereka Bapa. Engkau yang mengurapi setiap tubuh mereka Tuhan Yesus supaya mereka dapat sembuh Tuhan Yesus dan kembali melakukan aktivitasnya dengan baik. Bapa, berjalan keluarga Sisiers Bapa, Engkau memberkati keluarga Sisiers dimanapun mereka berada Bapa. Engkau yang melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara dan bahaya Tuhan. Engkau yang selalu menuntun setiap arah dan pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk manajemen waktu Sisiers. Kau berkati kami Bapa supaya kami dapat bijak dalam membagi dan memanajemen waktu kami Bapa, antara kuliah maupun waktu untuk dengan keluarga maupun teman, dengan kegiatan kami yang lain Bapa. Engkau yang memberkati kami Bapa supaya kami senantiasa tidak lupa untuk mengingat bahwa tujuan kami adalah kuliah Bapa, untuk mencari ilmu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Sisiers yang sedang SP Tuhan Yesus, semester pendek ataupun yang sedang magang Bapa. Engkau berkati setiap mereka yang sedang semester pendek Tuhan Yesus supaya mereka dapat menjalankan semester pendeknya dengan baik Bapa. Engkau yang melindungi mereka supaya setiap perkuliahan yang mereka lakukan dapat mereka terima dengan baik Tuhan. Begitu juga magang Tuhan Yesus, setiap mahasiswa yang magang Engkau memberkati mereka Bapa supaya apapun yang mereka lakukan di tempat kerja mereka Tuhan Yesus, di tempat magang mereka dapat mereka terapkan dan mereka dapat mendapatkan ilmu sesuai dengan mereka yang sesuai dengan yang mereka mau Tuhan. Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus dimanapun mereka magang, supaya selalu dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pelayanan Sisiers Tuhan, dimanapun Sisiers melayani Tuhan Yesus, baik pun di sisi, di gereja maupun dimanapun berada Tuhan. Kau berkati pelayanan Sisiers supaya pelayanan yang mereka lakukan adalah pelayanan yang memang benar-benar pelayanan yang untuk meninggikan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami masih berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sisiers yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang berkati Sisiers yang sedang berulang tahun, Tuhan yang menambahkan umur rezekinya Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kesehatan. Kiranya di bertambahnya usia Sisiers yang sedang berulang tahun, kiranya semakin dewasa dan semakin bertumbuh dalam iman. Tuhan juga yang berkati kakak abang Sisiers kami yang sedang menyusun skripsi, kiranya Tuhan yang lancarkan segalanya Tuhan. Tuhan juga yang berkati dosennya Tuhan, agar apapun yang sudah dipersiapkan oleh kakak abang Sisiers kami yang dalam menyusun skripsi dapat berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan juga yang berkati kakak abang Sisiers kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan yang membukakan dan memperlancar segalanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan saat ini Tuhan, di mana adanya pandemi Tuhan. Tuhan yang kiranya yang memberikan kepada kami anak-anak Tuhan kesehatan agar kami bisa menghadapi pandemi ini secara bersama-sama Tuhan. Tuhan Yesus juga yang melindungi kami dan menjauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk UB Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati rektor dan jajarannya serta dekan dari fakultas dan jajarannya Tuhan. Tuhan juga yang berkati juga FP tempat kami berkuliah Tuhan, fakultas kami. Kiranya Tuhan juga yang berkati fakultas kami. Tuhan juga yang berkati Malang Tuhan, tempat kami tinggal dan berkuliah. Kiranya Tuhan yang berkati Malang dan pemerintahan yang ada di Malang juga Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan, kiranya Kami menyempurnakan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita sudah sampai di akhir persekutuan doa online kita hari ini. Kakak akan berdoa berkat untuk kalian. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu,
Tuhan Allah Immanuel yang akan senantiasa menyertai langkah-langkahmu. Hiduplah dengan senantiasa membangun hubungan dengan Dia. Bangunlah sebuah pengenalan yang dalam dengan Dia, dan biarlah hidupmu pun dikenal oleh Dia. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, biarlah kiranya Tuhan menjadikannya berhasil. Biarlah di masa mudamu Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Kemanapun engkau pergi, di sana berkat-berkat Tuhan diperintahkan untuk senantiasa menyertai kehidupanmu. Engkau diberkati, engkau dikasihi, pergilah dan jadilah berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan, amin. Tuhan Yesus